Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 10 beranggotakan saya pribadi, Arida Suryani, dan rekan saya, Dewi Alfiati, akan memaparkan materi mengenai memahami peran politik Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan Indonesia. Berikut adalah daftar isi dari materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah, apakah Muhammadiyah merupakan organisasi politik? Sejak dilahirkan pada 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah berbentuk gerakan pembaruan organisasi dakwah dan sosial semata yang bertujuan untuk menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudlah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah juga hadir dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita rahmatan lil alamin dari agama Islam, yang mana Muhammadiyah merupakan bentuk ikhtiar dan cara untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Hal ini selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2011, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Muqaddas, Master Agama, dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Utara ke-11 di Asrama Haji Medan, yaitu Muhammadiyah tidak pernah menjadi partai politik, sebagaimana Muhammadiyah tidak pernah mendirikan partai politik. Beliau juga menyatakan bahwa jika ada partai politik yang menyatakan bahwa Muhammadiyah termasuk organisasi politik, maka pernyataan tersebut merupakan sebuah pernyataan yang jauh dari kebenaran yang ada. Muhammadiyah sendiri tegas menyebut dirinya sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya mengenai pandangan perpolitikan dalam Muhammadiyah. Menurut sebagian pengamat dan warga Muhammadiyah, organisasi ini kerap kali dianggap sebagai organisasi Islam yang moderat. Istilah Islam moderat kental dengan aroma politik dikarenakan dipopulerkan oleh George W. Bush selaku Presiden Amerika Serikat waktu itu dalam rangka War on Terror. Pihak yang berada dalam Islam moderat dianggap melawan terorisme dan yang lainnya dianggap teroris. Namun, sebutan tersebut terkadang kurang tepat dikarenakan gerakan Muhammadiyah merupakan gerakan yang modernis reformis. Beberapa pemikiran politik yang dapat dijadikan landasan artikulasi politik persyarikatan Muhammadiyah tersebut antara lain, yang pertama adalah Muhammadiyah memiliki strategi gerakan kultural dengan menekankan pada peningkatan kualitas individu dan pemberdayaan masyarakat. Bagi Muhammadiyah, aspek sosiokultural yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis dibandingkan perjuangan melalui ranah politik. Perjuangan dalam ranah kultural ini diarahkan untuk terbentuknya civil society sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, Muhammadiyah bersikap netral aktif terhadap semua kekuatan politik. Konsep netralitas dalam dimaknai dengan dua hal, yaitu tidak berafiliasi kepada kekuatan politik manapun, serta independen terhadap negara. Kemudian, terdapat landasan artikulasi politik. Hal ini dimaksudkan agar warga Muhammadiyah yang melibatkan diri dalam ranah politik praktis selalu menjunjung nilai-nilai utama dan tidak tergelincir dalam tindakan-tindakan tercela. Di antaranya terdapat yang pertama ada warga Muhammadiyah harus aktif berpartisipasi politik dan tidak boleh bersikap apatis. Tentu bukan politik dalam arti perjuangan untuk semata-mata memperebutkan kekuasaan, tetapi politik dalam arti perjuangan terus-menerus untuk mendorong terciptanya tatanan politik yang lebih demokratis, tegaknya keadilan sosial, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Yang kedua adalah warga Muhammadiyah harus mengedepankan etika dalam melakukan aktivitas politik. Meskipun pilihan politik warga Muhammadiyah tersebar dalam berbagai partai, namun seluruh aktivitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi persyarikatan dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, warga Muhammadiyah dalam melakukan aktivitas politik harus berorientasi pada kepentingan umum, bukan kepentingan diri sendiri dan golongan. Para politisi Muhammadiyah tidak boleh mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok yang sempit, termasuk kepentingan persyarikatan sendiri. Para politisi Muhammadiyah tidak boleh menjadikan politik seperti sekedar mata pencaharian. Yang keempat adalah artikulasi politik warga Muhammadiyah harus menunjukkan sikap politik moderat, yaitu sebagai konsekuensi dari gerakan Muhammadiyah
yang non-politik dengan strategi kultural, maka aspirasi politik warga Muhammadiyah harus bersifat objektif, seperti mendorong proses demokrasi, kesejahteraan rakyat, good governance, penekanan hukum, pembangunan ekonomi yang berkeadilan, dan sebagainya. Para politisi Muhammadiyah tidak boleh mengartikulasikan aspirasi politiknya dalam platform yang legalistik, formalistik, eksekutif, dengan mengedepankan bahasa dan simbol keagamaan yang kental. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, jadi saya di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu tokoh-tokoh politik dalam Muhammadiyah. Jadi yang pertama ada Kak Ahmad Dahlan selaku pendiri dari Muhammadiyah sendiri, kemudian Kak R. Fahrudin, yang ketiga ada Hasyim Asyri, kemudian ada Profesor Dr. Amin Rais, dan juga ada Profesor Dr. Syafi'i Ma'ari, dan Profesor Dr. Muhammad Din Samsyuddin. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain, tapi saya hanya menyebutkan ini saja. Yuk, next slide. Tidak. Sejarah keterlibatan Muhammadiyah dalam perpolitikan Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama dimulai pada 18 November 1921, di mana Muhammad Darwis atau Kak Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yaitu organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Kemudian pada 7 November 1945, tokoh-tokoh Muhammadiyah bersama Nahdlatul Ulama, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam mendirikan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Partai ini berideologi Islam. Kemudian pada 1955, Masyumi menjadi pemenang kedua dalam pemilihan umum dengan memperoleh 20,90% suara di bawah Partai Nasional Indonesia yang meraih 22,33% suara. Kemudian pada 1960, pemerintah Indonesia melarang adanya Partai Masyumi dan melakukan pembubaran terhadap Partai Masyumi. Kemudian 19 Oktober 1964, Muhammadiyah ikut bergabung dalam sekretariat bersama golongan karya. Selanjutnya, pada tahun 1968, tokoh-tokoh Muhammadiyah mendirikan Partai Muslimin Indonesia atau yang disingkat sebagai Parmusi. Dan pada 23 Agustus 1998, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah yaitu Amin Rais mendirikan Partai Amanat Nasional atau yang disebut PAN. Partai ini mengikuti pemilu pertama kali pada 1999 dengan memperoleh 34 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. PAN memiliki 48 kursi di DPR periode 2014 sampai 2019. Kemudian pada 11 Desember 2004, Sidang Tanwir Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat merekomendasikan perlunya organisasi membentuk partai politik. Kemudian pada 16 Desember 2006, tokoh-tokoh muda Muhammadiyah mendirikan Partai Matahari Bangsa atau PMB yang mengikuti pemilu pada 2009 tapi gagal dalam pemilu selanjutnya. Kemudian contoh kasus perpolitikan atau studi kasus yang dibuat oleh tokoh Muhammadiyah ada dibentuknya Partai Amanat Nasional atau Partai PAN yang tadi pada 1998 dengan platform nasionalis terbuka oleh Profesor Dr. Amin Rais. Kemudian Kiai Haji Mas Mansur terlibat dalam pendirian Partai Islam Indonesia atau PII pada Tanwir Muhammadiyah tahun 1938. Muhammadiyah memutuskan untuk mengizinkan Kiai Haji Mas Mansur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah menjadi pimpinan PII. Kemudian yang ketiga, dibentuknya partai politik yang dapat menyalurkan aspirasi politik umat Islam yang sekaligus menjadi satu-satunya partai politik yang mewakili umat Islam di Indonesia. Partai ini disepakati dengan nama Partai Islam Majelis Syura Muslimin Indonesia yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Jadi kesimpulan dari pemaparan kami pada malam ini adalah Muhammadiyah merupakan
sebuah organisasi dakwah dan sosial semata-mata yang bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan sebenar-benarnya. Dan Muhammadiyah bukanlah sebuah partai politik dan dia bergerak di bidang sosial keagamaan yang bersifat non-politik. Muhammadiyah bersifat netral aktif dalam semua kekuatan politik dan Muhammadiyah lebih mengedepankan etika dalam melakukan segala aktivitas politik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.